Istri, untung kamu pergi lebih awal, kalau tidak, akan ikut menderita bersamaku. Kamu buru-buru apa? Anak masih di mobil. Pengemis, kamu sengaja cari masalah ya? Maaf, Maaf? Maaf saja cukup? Cuma bilang maaf lalu selesai? Mobil baru yang kubeli hari ini kamu kotorin. Ayo sini. Jilat sampai bersih. Cepat pergi, ngapain ribut sama dia? Bau banget. istri. Istri, benar-benar kamu masih hidup. Bukan, kamu salah orang. Tidak mungkin, selama ini kamu kemana saja? Kenapa kamu tidak mati? Jean-Anne. Lepaskan. Kamu tahu tidak, 3 tahun ini aku bagaimana melewatinya? Perusahaan hilang, anak juga hilang, ginjal dan kakiku dihancurkan oleh penagih hutang. Zanan. Semua karena kamu, utang sialan 10 juta ini. Kamu sampai sekarang masih tidak mengerti? Jian Ren pura-pura mati. Hanya untuk melepaskan diri darimu. Apa maksudnya dia? Apa maksudnya? Ya seperti yang kamu lihat, aku menikah denganmu 6 tahun. Menahanmu selama 6 tahun, setiap kali bersentuhan denganmu. Membuatku sangat jijik. Aku pinjam 10 juta, pura-pura mati untuk kabur. Biar kamu si bodoh ini yang mewarisi hartaku. Jian Ren, salahku apa sampai kamu perlakukan aku seperti ini? Kamu ini perekat ya? Mama sudah jelaskan segitu jelasnya. Masih saja nempel sama dia. Yan Lang, ternyata kamu tidak hilang. Kalian yang menyembunyikannya. Kamu sampai sekarang, jangan-jangan masih mengira Yan Lang adalah anakmu? Lucu sekali, Yan Lang itu anakku dan Zanan. Kamu jadi ayah murah selama ini, tidak rugi juga. Sudah paham? Istrimu milikku. Anakmu milikku. Seumur hidupmu tukar 10 juta. Juga milikku. Kalian berdua. Tidak tahu diri, cari mati. Aku akan tabrak kamu sampai mati. Ya seperti yang kamu lihat, setiap kali bersentuhan denganmu, membuatku sangat jijik. Sudah paham? Istrimu milikku, anakmu milikku. 10 juta yang kau dapat dengan seumur hidupmu. Juga milikku. Mama sudah bilang dengan jelas. Kamu masih saja mengejarnya. Aku masih hidup. Ini perusahaanku. 2020. Aku terlahir kembali 4 April, ingat hari itu. Sahabat Jian Ren meneleponku. Bilang Jian Ren meninggal, aku langsung buru-buru pulang. Tiba-tiba pingsan pas bangun lagi. Kata mereka Jian Ren sudah dikremasi terus. Aku tiba-tiba menanggung utang puluhan juta. Masih ada waktu, semua ini masih bisa diselamatkan. Wasiat dan surat kematian sudah disiapkan. Sekarang tinggal nunggu si tukang selingkuh masuk perangkap. Bai Zheng Xuan si penerima warisan. Pasti nggak nyangka warisan yang kutinggalin cuma utang. Zanan setelah aku pura-pura mati. Kita bisa hidup bahagia kaya raya. Setelah setengah jam, aku akan membawa Yan Lang. Setengah jam lagi aku bawa Yan Lang. Jemput kamu di krematorium, buang ke sial. Aduh mbak, kamu cepat tiduran. Sekarang kan kamu udah mati kalau ketahuan. Semuanya bakal hancur. Gak apa-apa. Sebelum Bai Zhengshuan datang, aku bakal tidur aja. Segelas air ini udah aku kasih obat tidur double biar dia minum. Tidur kayak babi mati. Iya, nanti aku kasih suntik bius biar jamin aman. Kamu memang pinter, tenang aja. Abis aku pura-pura mati 1 juta buat kamu. Oak. Ayo sepet tiduran. Bai Zhengshuan nanti lihat kamu. Semuanya bakal hancur. Jean-Anne.
Cepat pergi. Kak Zheng Xuan cepat pulang. Jian Ren udah nggak ada. Apa katamu? Kak Jian Ren udah nggak ada. Oke, aku segera ke sana. Pura-pura mati aja nggak cukup, main yang lebih seru. Halo pemakaman? Aku mau kremasi hari ini. Buru-buru. Jian Ren, kamu yang gali lubang masuk sendiri. Sayang-sayang kamu di mana? Mohon bersabar. Bagaimana bisa? Kemarin masih makan bersamanya. Dia baik-baik saja, mana mungkin tiba-tiba pergi. Aku juga tidak percaya. Dia pergi karena serangan jantung. Sangat tiba-tiba. Sayang, jangan nakut-nakuti aku. Aku tidak percaya. Kamu tidak mungkin meninggalkan aku dan Yan Lang. Kalau kamu mati, kami berdua bagaimana? Sayang-sayang, bangunlah. Bangunlah, jangan tidur lagi. Kak Action Shen. Jangan tidur lagi. Aku tahu, kalian bercanda, mengerjai aku ya. Asyik ya, ini tidak asyik sama sekali. Kak Action Shen. Aku suruh kamu periksa kesehatan, kamu tidak dengar, suruh jangan begadang. Jangan pukul lagi. Ibu bagaimana? Anak bagaimana? Aku bagaimana? Kak Action Shen. Surat kematian sudah dikeluarkan. Biarkan kakak Jian Ren pergi dengan tenang. Dengan surat kematian ini, mengkremasi kamu jadi wajar. Kamu benar-benar punya saudari yang baik. Tidak mungkin. Orang yang baik-baik saja, mana mungkin tiba-tiba pergi. Kakak Zheng Xuan, mohon bersabar. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Jangan terlalu sedih. Minum air sedikit untuk menenangkan diri. Pulang ke rumah di kehidupan sebelumnya, aku tiba-tiba pingsan. Kukira karena terlalu sedih. Ternyata air ini bermasalah. Cepat minum. Urusan terakhir kakak Jian Ren masih harus kamu urus. Kamu harus kuat. Kakak Zheng Xuan, demi 1 juta itu, aku hanya bisa minta maaf padamu. Sayang, semoga tenang di perjalanan, kita jadi suami istri lagi di kehidupan berikutnya. Ya, Kak Action Shen. Bersabarlah. Minum air sedikit. Kakak Jian Ren semasa hidup sangat mencintaimu. Dia pasti sangat sedih melihatmu sedih seperti ini. ya. Kita dulu sangat mencintai satu sama lain. Aku harus menyelesaikan keinginan Jian Ren. Jian Ren semasa hidup punya satu keinginan terakhir. Dia berharap setelah dia meninggal, dia akan mendonasikan organ tubuhnya. Untuk tetap ada dalam bentuk yang lebih bermakna. Di dunia ini, aku akan membantunya menyelesaikan wasiat ini. Apa? Donasi organ. Halo. Ini pusat donasi organ? Aku ada jenazah yang ingin didonasikan. Ya, baru saja meninggal. Tolong segera datang. Tidak bisa didonasikan, tidak bisa. Kenapa? Ini wasiat Jian Ren. Aku harus mewujudkannya untuknya. Kamu sebagai sahabat baiknya. Mau melihatnya meninggalkan dunia dengan penuh penyesalan? Tidak bisa didonasikan. Sebenarnya kakak Jian Ren dia. Dia kenapa? Pokoknya tidak bisa didonasikan. Aku akan keluar sebentar untuk menelepon. Dasar, aku pasti bisa mengatasimu. Bukan, Bu. Bai Zheng Xuan sudah gila. Dia mau mendonasikan jenazah kakak Jian Ren. Aduh, aku tidak bisa menghentikannya. Cepat datang ke sini. Dokter, jenazahnya ada di dalam. Baik. Tidak bisa didonasikan. Tidak bisa didonasikan. Apakah Anda keluarga almarhum? Aku? Dokter, aku suami almarhum. Aku yang menelepon. Ini surat kematiannya. Istriku sangat baik hati semasa hidupnya. Dia selalu punya keinginan untuk mendonasikan organnya setelah dia meninggal. Untuk membantu lebih banyak orang. Terima kasih atas pengorbanan mulia Anda. Orang yang terbantu akan mengingat kebaikan Anda. Aku mewakili keluarga yang diselamatkan. Terima kasih. Tolong tanda tangani. Jangan tanda tangani. Liu Tingting. Sebagai dokter, kamu harus lebih paham dariku. Operasi donasi organ adalah perlombaan dengan waktu. Setiap menit yang terbuang, tingkat keberhasilan operasi akan berkurang. Kamu sedang bermain-main dengan nyawa pasien. Kakak Jian Ren sangat takut sakit semasa hidupnya. Dia tidak mungkin setuju untuk mendonasikan organnya. HMPH. Sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai sahabat terbaik.
Bahkan pemikiran terdalamnya pun tidak dia bagikan denganmu. Ini surat cinta yang ditulis istriku untukku semasa hidupnya. Dia sudah menyatakan keinginannya dengan jelas untuk mendonorkan organnya. Dan dia pernah berjanji padaku. Kita akan pergi ke pusat donor organ bersama untuk menandatangani dokumen. Sayangnya, dia tidak sempat menunggu hari itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Kak Jianren menulis surat cinta untukmu? Ini pasti palsu. Tentu saja aku yang memalsukannya. Tidak boleh didonorkan. Pokoknya tidak boleh didonorkan. Minggir. Dokter, istriku meninggal karena penyakit jantung. Ginjal, kornea, semua yang bisa didonorkan, donorkan saja. Kalau memang tidak bisa didonorkan, kirim saja ke pusat medis. Untuk eksperimen anatomi. Demi perkembangan dunia medis. Memberikan kontribusi yang lebih besar. Baik. Terima kasih banyak, Tuan Pai. Semangat pengabdianmu. Sang Gemeng Kekangkian. Sekarang keluarga bisa melakukan perpisahan terakhir dengan jenazah. Sayang, wasiatmu akan segera terwujud. Jika kau ada di alam baka, pasti kau akan bangga padaku. Sayang, selamat jalan. Tidak boleh didonorkan. Liu Tingting, tenanglah. Bai Shengshan, kau ini membunuh untuk menutupi kejahatan. Apa maksudmu? Dia sudah mati dari awal. Jianren. Tidak boleh didonorkan. Semuanya berhenti. Knock. Ibu, Jianren dia. Dasar brengsek. Kau ingin membunuh anakku? Ibu, Jianren sudah meninggal. Bagaimana mungkin aku membunuhnya lagi? Dia sudah meninggal. Kau masih ingin mengambil hati dan ginjalnya? Tidak bisakah kau biarkan dia tenang di alam baka? Dasar tidak punya hati. Aku peringatkan. Hari ini tidak ada yang boleh menyentuhnya. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu. Sebenjis kau. Aku akan telepon polisi untuk memenjarakanmu. ibu, donor jenazah. Ini adalah wasiat Jianren sendiri. Basi, brengsek, masih bilang wasiat sendiri. Kenapa anakku tidak memberitahuku? Ini dia yang tulis sendiri. Lihatlah. Kamu anak kampung miskin. Pantaskah Jianren menulis surat cinta untukmu? Kalau bukan karena Jianren membantumu berbisnis, kamu mungkin masih jadi cucuku di mana-mana. Aku peringatkan, hari ini siapapun tidak boleh menyentuh anakku. Tuan Pai, ini. Apa ini? Aku ibunya, aku yang berkuasa di sini. Dan kamu, segera pergi dari sini. Maaf Bu, aku salah. Bu, tenang dulu. Minum air dulu. Aduh, selesai. Air itu ada obat tidur. Aku selalu tidak setuju dengan pernikahanmu dan Jianren. Kamu adalah bintang sial Jianren. Sekarang juga pergi dari sini. Tapi apa lagi? Berani kau bicara lagi? Ibu. Liu Tingting, cepat bantu aku. Bagaimana ini? Rencananya sama sekali tidak sesuai. Apa masih bengong? Cepetan. Apa kamu ingin menyumbangkan ibuku juga? Jangan sumbangkan jenazah. Tenang, mertua sudah bilang, mana berani aku. Pemakaman? Datang ambil jenazah. Jianren. Aku tahu kamu belum sempat bicara dengan cinta pertamamu. Entah setelah kamu jadi abu. Dia masih bisa mengenalimu atau tidak. Selesai, Kak Seng Xuan mau mengkremasi Kak Jianren. Jianren, aku tahu kamu belum mati. Aku juga tahu kamu sudah selingkuh dengan cinta pertamamu. Aku juga tahu. Bai Yanlang adalah anak kalian berdua. Jangan takut. Sebenarnya aku tidak membencimu. Meskipun kamu membuatku menanggung hutang jutaan. Mengambil uangku dan kabur dengan cinta pertamamu. Membuatku kehilangan segalanya dan mati di jalanan. Tapi semua ini, aku tidak menyalahkanmu. Sebaliknya, aku akan memenuhi keinginanmu.
Kamu suka sekali pura-pura mati, kan? Kalau begitu, aku akan segera mengkremasimu. Jangan menangis. Kalau Meiko merusak karena tangisan, nanti tidak cantik lagi. Tunggu sampai masuk ke tungku kremasi, baru menangis, masih ada waktu. Sungguh setia sekali. Sebenarnya aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalau bukan karena ibumu yang menghalangi, dokter bedah sudah menyayat. Dan melihat jantungmu yang masih berdetak kencang. Sayang sekali. Lihat, sahabatmu sudah tidak sabar. Tapi aku sedang mengalami kesedihan karena kehilangan istri. Tidak sempat memikirkan telepon ini, itu wajar, kan? Cepat angkat telepon, Bai Zhengshuan. Kalau dia benar-benar mengkremasi kakak Jianren, bagaimana dengan uang 1 jutaku ini? Pak, tolong cepatkan, mertuaku ingin menyumbangkan organ istriku untuk ditukar uang. Istriku paling takut sakit waktu masih hidup, aku tidak mau dia setelah meninggal. Masih dihisap darahnya oleh keluarga. Baik. Jianren. Aku akan memberimu pesan terakhir, jangan pernah menindas orang baik. Sudah diatur semua, 2 jam lagi akan dibakar. 2 jam? Efek obatnya mungkin sudah habis. Bisa bantu tidak? Pakai jalur VIP darurat? Aku ingin cepat mengantarkan istriku. Ini agak sulit. Beri kemudahan. Bagaimana kalau seperti ini? Ini tidak baik. Tolonglah. Ayo ikut. Ayah. Ayah, kenapa kau di sini? Kalau sampai ketahuan pria itu, bagaimana? Takut apa? Setelah hari ini, kita akan menjadi keluarga yang sah. Benarkah? Ya, tentu benar. Eyo. Aku akan segera membawamu ke krematorium untuk menjemput ibu. Baik. Tunggu. Manajer, bolehkah aku yang melakukannya? Aku ingin mengantar istriku untuk terakhir kali. Baiklah, cepat selesai. Jangan sampai ada yang melihat. Ini. Tombol hijau untuk mendorong masuk, tombol merah. Untuk menyalakan api, jangan sampai salah. Baik, terima kasih. Istriku, tenanglah di perjalanan. Di mana? Itu. Cepat pergi. Tante, pelan-pelan. Cepat. Jianren, anakku. Berhenti. Ibu, ada apa? Tante belum mengantar Jianren untuk terakhir kalinya. Kita tunggu sebentar lagi. Kau diam-diam mengkremasi Jianren tanpa memberitahuku. Apa maksudmu? Ibu, tiba-tiba pingsan. Aku takut mayatnya akan membusuk jika dibiarkan terlalu lama. Jadi aku langsung membawanya ke krematorium. Kau cepat pergi. Mulai hari ini, kau tidak ada hubungannya dengan Jianren. Tidak berhak mengantar Jianren ke krematorium. Aku suaminya, kenapa tidak berhak? Kau yang membunuh Jianren. Kau pembawa saya. Aku pukul kau. Ribut apa ini? Kalau mau ribut pulang saja. Crematorium. Bukan tempat untuk bermain. Masih ada antrian di belakang. Cepat ke sini. Ibu, kalau ada masalah, nanti bisa marah padaku. Tapi yang meninggal harus dihormati. Hari ini biarkan Jianren pergi dengan tenang. Kau cepat pergi. Kak Zhengshuan, Tante sekarang gemeliat. Emosinya tidak stabil. Biarkan Tante dan kakak Jianren bersama sebentar lagi. Ibu, Ting, jika kalian tidak tega mengkremasi Jianren, biar aku yang jadi orang jahat. Sat Pam. Ibu, kami datang menjemputmu.
Jianren di mana? Jianren di mana? Semuanya, cepat ke sini. Cepat padamkan api. Cepat padamkan api. Jianren masih di dalam. Dia masih hidup. Dia akan selalu hidup di hati kita. Bagus sekali. Sahabat terbaikmu dan ibumu datang mengantarmu. Cepat padamkan api. Cepat padamkan api. Aduh, cepat padamkan api. Padam. Ribut apalagi ini? Tungku kremasi ini belum selesai dibakar. Bagaimana bisa berhenti? Legipula. Tombol merah ini tombol nyala api. Semakin ditekan, apinya semakin besar. Kalian buru-buru apa? Aku tidak mengerti. Anak sayang. Taba ya, taba. Sudah, jangan ribut lagi. Aduh, aku nggak mau hidup lagi. Udah deh, jangan macam-macam. Sayang. Kamu pergi dengan tenang, semua orang datang mengantarmu. Kalau kamu bisa lihat ini, pasti senang banget. Tenang aja, rumah ini pasti aku jaga baik-baik. Nenek, mama aku mana? Dia pergi kemana? Hah? Laki-laki ini. Kok masih di sini sih? Nenek tua seperti aku, dosa apa yang sudah aku perbuat? Lang-lang, mama sekarang ada di dalam tungku. Di dalam tungku. Dulu dia paling sayang kamu, cepatlah bersujud padanya. Agar dia bisa melindungimu, selamat dan sehat selalu. Nenek, kok mama ada di tungku? Dia janji mau pulang sama aku dan ayah. Aku mau mama. Kamu pasti temannya Jianren ya? Kelihatan kamu sangat perhatian. Dulu pasti baik banget sama dia, sampai bawa kembang api khusus buat mengantarnya. Terima kasih. Mama, aku mau mama. Aku mau mama. Kok pergi sih? Bai Shengshan, aku nelpon kamu kenapa nggak diangkat? Kamu pembunuh. Kamu yang bunuh anakku. Aku pukul kamu. Aku mau kamu bayar nyawa. Bu. Tenang dulu. Bukan cuma kamu yang sedih Jianren meninggal. Aku juga sedih, sekarang kepalaku penuh mikirin keluarga ini. Masa depan gimana? Mana sempat angkat teleponmu? Lagi pula. Yang sudah meninggal biarlah pergi dengan tenang, jangan macam-macam lagi. Aku nggak peduli, kamu yang bunuh Jianren. Kenapa kamu nggak mati aja sih? Waduh keluarga, tenang dulu. Iya Bu. Jianren meninggal karena sakit jantung. Surat kematiannya juga yang buat Ting Ting. Masa bilang aku yang bunuh dia? Enggak, bukan aku. Sayang, anakku nggak mati. Kenapa bilang dia mati? Tante, kamu gila ya? Dulu Jianren sendiri yang rencanain. Aku cuma bantu kasih obat bius aja. Apa katamu? Kamu bilang Jianren gak mati? Pantasan tadi aku dengar di tungku kremasi. Ada suara jeritan, kukira aku halusinasi. Ternyata dia benar-benar tidak mati ya. Aku cuma bertugas membantunya menyuntik obat bius saja. Dia akan segera sadar. Kamulah yang membunuhnya. Apa maksudmu? Maksudmu? Dia sudah sadar dari bius lalu di dalam sana. Terbakar hidup-hidup. Keluarga. Liu Tingting. Bercanda seperti ini juga berani, sakit jantung. Suntik bius apa? Di surat kematian masih. Ada tanda tanganmu. Aku. Kalian jangan bertengkar, orang ini sudah pingsan, cepat bawa ke rumah sakit. Ibuku pingsan karena kau, kalau ada apa-apa dengannya. Aku tidak akan berhenti bersamamu. Besok aku akan mengadakan upacara peringatan untuk Jianren. Mari kita makan bersama. Bukan Cepat bawa ke rumah sakit. Pengacara Zhang. Aku ingin bicara tentang wasiat Jianren. Cukup mendesak. Pertunjukan baru saja dimulai. Penagih utang akan datang besok, utang puluhan juta. Aku lihat bagaimana kau melunasinya. Bos Bai mau live jualan sendiri ya. Lebih baik kita bicara tentang wasiat istriku. Menurut wasiat yang ditinggalkan oleh Nyonya Jianren, Anda adalah satu-satunya ahli waris. Berhak mewarisi semua hartanya. Dan warisan ini sudah disahkan notaris, memiliki kekuatan hukum. Pengacara Zhao tolong hitung semua. Aset atas nama istriku. Besok di pemakamannya berikan padaku. Tidak masalah, besok pasti kuberikan. Ngomong-ngomong, kalau istriku punya pinjaman atau utang, tolong jangan diberitahukan ke publik. Istriku ini semasa hidupnya sangat menjaga gengsi. Aku takut kerabat dan temannya membicarakan dia di belakang. Baik. Selain itu, tolong siapkan beberapa kontrak pembagian warisan. Meskipun istriku meninggalkan semua asetnya padaku. Tapi kita tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Aku juga berharap mertuaku bisa hidup tenang di masa tua, bukan? Ya, Bos Bai benar-benar orang baik. Tenang, aku akan segera mengurusnya. Sudah lelah ya?
Jianren, oh Jianren, di kehidupan sebelumnya. Di hari kedua kau pura-pura mati, penagih utang langsung datang. Bahkan mematahkan kakiku. Di kehidupan ini uangnya ada di tanganku. Mari lihat bagaimana kau bisa terus berpura-pura. Orang mati uang hilang. Pasti ada yang tidak bisa tenang berbaring di peti mati. Ayo, 4 batu. Aduh, kepiting laut lagi. Bibi, Paman, kalian main dulu. Nanti pas makanan datang kita langsung mulai. Zheng Xuan, jangan terlalu sedih ya. Setiap orang sudah ada takdirnya. Keponakanku ini, nasibnya sudah sampai di sini. Terima kasih saudara-saudara yang datang mengantar Jianren. Aku mau bicara sebentar, aku cuma punya Jianren. Satu anak perempuan, dari kecil sampai besar. Aku susah payah membesarkannya. Tak disangka dibunuh oleh Bai Zheng Xuan Si. Orang tak tahu terima kasih ini, aku cuma janda tua. Bagaimana aku hidup di sisa umurku ini? Tolong beri aku keadilan. Ibu, ngomong begitu di acara ini buat apa? Urusan lain kita bicara di rumah. Kenapa aku tidak boleh bicara? Aku mau bicara. Kau takut malu ya? Aku tidak takut. Kau yang menyebabkan anakku mati, kau harus menjagaku sampai tua. Sudah, jangan bicara lagi ya. Biar Jianren pergi dengan tenang dong. Kalau mau sopan santun boleh, beri aku sejumlah uang. Kita berpisah jalan masing-masing. Ibu, kok bisa ngomong begitu? Sudahlah. Berapa yang kau mau? 3 juta. 3 juta? Ada apa? Ngomong keras-keras buat apa? Perusahaanmu besar, bos besar. 3 juta saja tidak mau kasih? Lagi pula perusahaan besarmu ini kan karena Jianren membantumu. Aku minta segitu juga tidak banyak. Ibu, perusahaanku cuma jualan online. Mana ada uang sebanyak itu? Kau mau ingkar ya? Sudah tahu kau mau ingkar. Hari ini aku memang mau nempel padamu. Aduh anakku. Saudara-saudaraku. Nenek tua setengah kuburan ini nasibnya sial sekali. Anakku baru pergi, suaminya sudah berani menyakitiku. Semuanya, tolong dukung saya. Jianren, cepat keluar dari sini. Coba lihat, pria yang kamu cari ini. Bagaimana dia memperlakukan ibumu? Ibu. Zheng Xian, ini salahmu, tahu? Bagaimanapun juga, dia adalah mertuamu. Dia hanya punya Jianren satu-satunya anak perempuan. Sekarang Jianren sudah tiada, uang untuk hari tua. Harus kamu yang tanggung. Bibi, aku tidak bilang tidak mau. Ibu, bagaimana kalau begini? Aku tidak akan menikah lagi. Aku akan menganggap ibu sebagai ibu kandung. Aku akan merawat ibu sampai akhir. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak mau membebani hidupmu. Omongannya lebih indah dari nyanyian, kamu memang tidak mau membebaniku. Atau tidak mau terbebani utang Jianren? Kamu sendiri yang tahu. Ibu, kata-kata ibu seperti ini, ibu adalah ibuku. Mulai sekarang ibu adalah ibu kandungku. Aku akan bawa ibu ke rumahku, aku akan merawat ibu. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku mau uang, kalau kamu tidak memberi uang, apa aku harus? Ke kantormu membuat keributan? Aku akan gantung diri di depan kantormu. Biar kamu tidak bisa buka usaha. Baiklah ibu, akan kulakukan seperti yang ibu minta. 3 juta akan kucarikan. Tunggu sebentar. Ting Ting, kamu juga datang untuk mengantar Jianren? Kebetulan cari tempat duduk, makanan sudah dihidangkan, acara akan segera dimulai. Bukan, aku datang untuk menagih utang. Kakak Jianren berutang 100 juta padaku. Kakak Zheng Xian. Bayar utangnya. Apa katamu? Kakak Zheng Xian. Kakak Jianren berutang 100 juta. Sekarang dia sudah pergi. Uangku tidak boleh hilang begitu saja, kan? Dia meninggalkan semua warisannya untukmu. Jadi 100 juta ini harus kamu yang bayar. Kalau begitu kamu pasti punya surat utang, kan? Ini. Waktu itu pinjamnya buru-buru. Lagi pula kami sudah berteman lama. Jadi aku tidak minta surat utang. HMPH. Tidak ada surat utang, setidaknya ada catatan transfer, kan? Transfer. Kakak Zheng Xian. Aku akan jujur saja padamu. Kak Jianren memberiku 1 juta. Menyuruhku diam-diam mengambil obat bius dari rumah sakit. Konyol. Jangan asal ngomong. Mana mungkin Jianren butuh obat bius? Lagi pula obat bius apa yang harganya sampai 1 juta? Obat bius ini memang tidak bernilai 1 juta. Tapi, entah siapa yang melaporkanku. Sekarang aku dipecat dari rumah sakit. Dan sekarang tidak ada rumah sakit yang mau menerimaku.
Aku harus mengandalkan 1 juta itu untuk hidup. Aku tidak peduli, kamu tidak boleh ingkar janji. Aku tidak peduli dengan 1 juta kamu. Kamu kembalikan dulu 3 jutaku. Kembalikan sekarang, kembalikan. Jangan ribut. Ribut apa sih? Perusahaan tidak punya cukup uang tunai. Uang yang kalian minta, paling hanya bisa diberikan ke 1 orang. Ibu. Uangmu, bagaimana kalau aku beri beberapa hari lagi? Kita tidak boleh di depan orang lain. Memalukan nama Jian Ren. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus memberiku. Ibu, Lang Lang. Kamu kemana saja? Aku mencarimu lama. Lang Lang kubawa, usianya masih terlalu kecil. Aku khawatir dia tidak kuat. Terima kasih sudah merawatnya. Tidak, sebenarnya. Aku datang untuk meminta uang. Apa? Jian Ren juga berhutang padamu. Bukankah kamu? Nyuari si harta Jian Ren. Aku datang untuk meminta biaya perawatan Lang Lang. Biaya perawatan? Kamu bercanda. Lang Lang adalah anakku, apa hubungannya denganmu? Saudara, sebenarnya. Lang Lang adalah anakku dan Jian Ren. Apa katamu? Tenang, lepaskan. Aduh, lepaskan. Kamu tidak bisa memukul orang di depan anak, kan? Jelaskan, apa maksudmu Lang Lang adalah anakmu? Jujur saja, Jian Ren adalah cinta pertamaku. Kami putus karena beberapa kesalahpahaman. Tapi saat itu dia sudah hamil, jadi... Kamu jadi penampung, Lang Lang adalah anak kandungku. Omong kosong. Paman, ini benar. Mama sudah memberitahuku. Lihat, betapa miripnya aku dengan ayah Hanan. Kemari. Lang Lang, tadi kamu memanggilnya apa? Kamu memanggilnya apa? Jangan takutkan anak ini. Jian Ren merasa bersalah padamu. Makanya dia menyerahkan semua warisan padamu. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Lang Lang, katakan padaku langsung. Siapa ayah kandungmu sebenarnya? Ayah Hanan, Sudah tahu kamu tidak percaya. Ini laporan tes DNA aku dan Lang Lang. Tidak, aku tidak percaya. Ini pasti palsu. Istriku sangat mencintaiku. Dia pasti tidak mungkin mengkhianatiku. Jangan membohongi diri sendiri. Laporan ini asli. Bro, bagaimana dengan biaya nafkahnya? Kamu gila ya? Kamu tidur dengan istriku, malah minta uang padaku? Lang Lang, kemari. Kamu anakku. Paman, kamu bukan ayahku. Namaku Chen Yanlang, bukan Bai Yanlang. Chen Yanlang. Baiklah. Kalian semua. Bekerja sama untuk mempermainkanku, ya? Pai Zhengxian. Bagaimanapun, Lang Lang sudah besar di depan matamu. Anak masih kecil, butuh banyak biaya ke depannya. Beri sedikit uang nafkah kenapa? Kalau Jian Ren tahu, Lang Lang dari kecil kelaparan dan kedinginan, dia pasti tidak akan tenang di alam baka. Baiklah. Katakan, berapa yang kamu mau? Sekarang anak-anak itu seperti mesin penghabis uang. Beri aku 5 juta dulu. 5 juta? Lebih baik kamu ngerampok. Aku dijual pun. Tidak akan dapat 5 juta. Jangan bicara seperti itu. Warisan Jian Ren semuanya untukmu. Perusahaan ini juga milik kakak Jian Ren, dan kamu yang berikan bersama. Sekarang dia sudah tiada. Ambil sedikit uang, salah apa? Iya, Jian Ren pernah bilang. Sekarang jualan live streaming itu sangat menguntungkan. Setengah saham Jian Ren. Paling tidak bernilai jutaan. Aku nggak minta banyak. Cuma pengen Lang Lang tumbuh sehat dan bahagia dari kecil. Aku nggak peduli, yang jelas aku nggak punya uang. Boss Pai. Nyonya Jian Ren, warisan yang tersisa sudah diperiksa. Sebagian besar adalah saham perusahaan. Menguasai 51% perusahaan, nilainya sekitar 7 juta. Selain itu, warisan istrimu sebenarnya. Kalian dengar nggak tadi? 7 juta loh. Aku 3 juta, ayah Lang Lang 3 juta. Ting Ting 1 juta. Hai, Poskon? Itu nilai perkiraan. Bukan uang tunai. Walaupun aku jual perusahaan, juga butuh waktu. Aku nggak peduli, hari ini aku mau uang. Aku juga. Iya, jangan sampai anak-anak susah. Sudah. Uang. Kalian cuma bisa bicara uang. Cuma uang. Pokoknya aku nggak punya uang. Aku cuma punya perusahaan jelek ini. Kalau mau, kalian bagi saja perusahaanku. Pengacara Sang, kontraknya. Kalau kalian mau uang, tanda tangani ini. Kalau nggak mau, ya sudah, aku juga nggak bisa apa-apa. Aku cuma punya perusahaan jelek ini, pokoknya. Aku juga nggak punya uang, terpaksa pasrah. Gimana ini? Saham kakak Jian Ren. Sudah digadaikan semua. Ayo dong. Uang perusahaan pinjaman, gimana kita minta? Aduh, kalian bodoh banget. Saham Jian Ren sudah digadaikan. Kita bisa jual Bai Zhengshuan. Jual Bai Zhengshuan.
kita tetap dapat uang. Iya ya, kenapa nggak kepikiran? Oh, kita tanda tangan. Pengacara Sang, siapkan untuk tanda tangan. Oh, Teman-teman dan keluarga sekalian, tolong semua menjadi saksi. Karena mereka sudah menandatangani kontrak ini. Aku dan orang-orang ini sudah tidak ada hubungannya lagi. Masing-masing jalani hidup sendiri. Siapa yang mau berurusan denganmu? Sudah tanda tangan, tak ingin lihat wajahmu lagi. Pergi sana. Baik. Mulai sekarang, kau jalan di jalannya, aku jalan di jembatanku. Kita sudah putus hubungan. Jian Ren, cepat keluar bayar utang. Berdiri. Kalian mau apa? Buta, aku jelas mau tagih utang. Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Jian Ren mana? Bersembunyi ja? Cepat keluar bayar utang. Jian Ren utang sama kalian? Aku kok tidak tahu? Sebenarnya bagaimana? Bukan urusan kami juga tidak tahu. Utang ada pemiliknya, aku hanya mau Jian Ren. Dia mana? Cepat keluar. Jangan teriak, dia tidak bisa keluar. Hei, bersembunyi ja? Orang tidak mati, utang tidak hilang. Dengar ja? Sayangnya, dia sudah meninggal. Hahaha mati? Aku kerja di bidang ini. Apa aneh yang belum pernah lihat? Pura-pura mati hindar utang ya? Bahkan jadi abu, aku bisa ke neraka. Galiko Calvert. Tapi ibu memang sudah jadi abu. Meninggal? Betul. Ini surat kematiannya. CIH. Sayal. Dengar, meski sudah mati, tetap harus bayar utang. Bapak ibunya? Suami anaknya? Cepat, periksa. Lihat siapa yang dapat warisan Jian Ren. Siapa dapat warisan, siapa bayar utang. Kalau tidak bayar, patahin kakinya. Ja. Tak usah cari, ini suaminya. Jangan kasih warisannya. Semua ke suaminya. Ibu, maksudmu apa? Siapa kau panggil ibu? Kita sudah putus hubungan. Yang hadir bisa buktikan, betul. Dia ini Bai Sengshuan. Tagih utang sama dia. Ya, cepat suruh dia kembalikan uangnya. Bagus, kalian satu-satu. Setelah menyeberang sungai, langsung hancurkan jembatannya. Karena Jian Ren meninggalkan warisan untukmu, maka kau yang harus menggantikannya melunasi utang. 10 juta, ditambah bunga 15 juta, bayar sekarang. 15 juta? Kok bisa utang sebanyak itu? Jangan banyak bicara, lihat baik-baik, hitam di atas putih. Tulisan tangan Jian Ren. Kalau tidak bisa bayar, aku patahkan kakimu. Aduh, aku akui, aku tidak bilang tidak mengakui. Kau masih tahu diri, kalau mengakui ya bayar. Kawan-kawan, ambil uangnya dan pergi. Yang aku akui adalah, ini memang tanda tangan asli Jian Ren. Tapi aku tidak punya uang. Kau berani mempermainkanku? Berani main mata denganku? Aku tidak akan patahkan kakimu. Jian Ren yang berutang pada kalian, bukan aku. Kenapa aku yang harus bayar? Cari dia saja. Kau berani mengutukku? Kawan-kawan, serang. Tunggu, beri aku 1 menit. 1 menit lagi, pasti ada orang yang akan datang membayar. Baik. Aku beri kau 1 menit, 1 menit lagi, aku lihat. Apa lagi trik yang kau punya? Hahaha. Bai Sengshuan, karma sudah datang. Kau sudah membunuh putriku, kau yang harus bayar utangnya. Kalau punya uang, cepat keluarkan. Kalau kakimu benar-benar patah, hidupmu selesai. Betul, Paman. Jangan menolak hadiah, nanti dapat hukuman. Mayat hidup.
Jian Ren, jangan pura-pura mati, bangun dan bayar utang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak mungkin, Jian Ren sudah dikremasi. Aku melihatnya sendiri, ya aku yang membakarnya. Ibu, Jian Ren, cepat bangun, kalau kau terus pura-pura mati. Aku benar-benar akan membakarmu. Jangan, jangan, jangan. Jian Ren, kau manusia atau hantu? Kau benar, Yo Hui Fen. Bisa-bisanya membuat Jian Ren pura-pura mati untuk menipu uang bala sungkawa. Aku bahkan memberimu 1000 yuan. Kalian berdua ibu dan anak, benar-benar hebat, kembalikan uangku. Bayar utang. Tidak seperti itu, Jian Ren sudah mati. Ini bukan Jian Ren, itu bukan. Abunya masih di sana. Jian Ren, apa yang sebenarnya terjadi? Katakanlah sesuatu. Kenapa? Kalian melihatnya masih hidup. Seharusnya merasa senang, bukan? Kau benar-benar pandai membuat kejutan. ibu, Dan kau, wanita kecil, cukup pandai bersembunyi ya? Aku sudah bilang. Bahkan jika kau bersembunyi di neraka, aku akan mencarimu. Aku bukan ibumu, kau salah orang. Bukan, bukan. Aku bukan Jian Ren. Apa katamu? Kau bukan Jian Ren? Ya, benar. Aku bukan Jian Ren. Aku adiknya Jian Ren. Kakakku, Jian Ren, sudah meninggal. Lihat, bukti kematiannya masih ada di sana. Benar, benar. Dia bukan Jian Ren. Dia adiknya Jin Heng. Jian Ren sudah dikremasi. Itu, abu jenazahnya masih ada di sana. Sayang, aku tidak tahu kau punya adik perempuan. Apa kau masih belum sadar? Aku ingat kau meninggal karena serangan jantung. Aku sendiri yang mengantarmu ke krematorium. Jika bukan karena di tengah jalan, aku menemukanmu masih bernapas. Sekarang kau sudah dikremasi. Pergi kau. Jian Ren sudah meninggal. Dia sudah dikremasi. Benar, manajer krematorium bisa menjadi saksi. Tepat sekali. Kakakku Jian Ren sudah meninggal. Di dunia ini, sudah tidak ada Jian Ren lagi. Apa yang kalian bicarakan? Jian Ren masih bernapas. Bagaimana mungkin aku mengkremasinya? Itu akan menjadi pembunuhan. Sekarang Jian Ren ada di depan kalian semua. Apa kalian tidak mengenalinya? Lihat foto ini. Sangat mirip dengannya, bahkan bajunya sama persis. Ini orang yang sama. Ini pasti Jian Ren. Ya, ini orang yang sama. Apa maksudmu orang yang sama? Api di tungku begitu besar, aku tidak mungkin salah. Jika yang dikremasi bukan Jian Ren, lalu siapa? Itu anjing liar di kompleks kita. Namanya Xiao Bai. Dia mati dengan menyedihkan, jadi aku membawanya untuk mengantarnya. Jadi abu ini adalah abu anjing? Benar. Pengacara Zhang. Aku ingin membicarakan wasiat Jian Ren. Semua ini sudah kau rencanakan, bukan? Awalnya aku ingin memberi kalian kejutan. Tapi tak kusangka kalian menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Kejutan macam apa ini? Siapa? Hahaha, keluarga kalian benar-benar lucu. Kakakku Jian Ren sudah tiada. Aku juga tidak punya uang. Aku mohon, lepaskan aku, ya? Sampai mati masih keras kepala ya? Ayo, orang-orang. Tangkap dia. Kak, benar-benar bukan aku. Aku tidak punya uang. Kalau kau mau uang, minta saja darinya. Wanita kecil, apakah kau Jian Ren atau bukan? Aku punya cara untuk membuktikannya. Di mana HP-nya? Ini HP-nya. Bukankah verifikasinya berhasil? Tidak, pasti HP-nya yang bermasalah. Masih berani membohongiku? Wajah bisa dioperasi. Sidik jari bisa diubah, Wanita kecil, aku tanya sekali lagi. Apakah kau Jian Ren? Aku Jian Ren. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sekarang baru mengaku. Kalau begitu, bayar utangnya. 15 juta. 1 sen pun tidak boleh kurang. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Jual saja. Jual rumah, jual mobil, jual darah, jual ginjal. Jual semua yang bisa dijual. Aku tidak percaya kau tidak bisa melunasi. Kakak. Aku benar-benar tidak punya uang. Surat kematianku sudah dikeluarkan, data kependudukan juga sudah dihapus. Artinya, aku sudah tidak ada di dunia ini. Meski ingin membayar, aku tidak bisa. Begini saja, Kak. Siapa yang mewarisi hartaku? Suruh dia yang membayar, ya? Jian Ren, apa maksudmu? Mau aku yang membayarkan utangmu? Bai Shengshuan, dasar pengecut. Semua ini terjadi karena kau. Kalau bukan karena kau, aku sudah lama hidup bahagia dengan Hanan. Semua ini salahmu. Karena kau mengambil hartaku, maka kau yang harus membayarnya. Dasar wanita.
Selingkuh, malah balik menyalahkanku. Aku beritahu kau. Aku tidak mengambil 1 sen pun dari hartamu. Omong kosong. Pengacara Zhang, hartaku sudah diverifikasi notaris. Katakan. Apakah Bai Zhengshuan mewarisi semua hartaku? Kalau begitu, utang ini harus dia yang bayar, bukan? Pengacara Zhang, tolong jelaskan. Nona Jian, warisanmu memang sudah dilegalisasi. Hanya saja, Tuan Bai tidak mewarisi hartamu. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Kalau dia tidak mewarisi hartaku, lalu kemana perginya hartaku? Baru saja, saat kamu belum hidup kembali. Ibumu, sahabatmu, dan pacarmu ini sudah menandatangani perjanjian warisanmu. Jadi mereka akan mewarisi hartamu bersama-sama. Aduh, kok bisa begini? Kamu bohong. Kami jelas menandatangani perjanjian pembagian saham. Ini adalah perjanjian warisan yang baru saja kalian tandatangani. Perlu aku bacakan pasal-pasalnya secara detail? Jadi maksudmu, pinjaman ini harus kami yang bayar? Betul. Mewarisi harta juga berarti mewarisi utangnya. Jadi, semua utang yang ditinggalkan Nona Jianren harus kalian bayar bersama. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Bai. Jampun. Jangan. Jangan, aku tidak mau mewarisi utang. Kontrak ini berlaku segera setelah ditandatangani. Mau disobek juga tidak ada gunanya, jangan melawan lagi. Tidak. Tidak benar. Jianren belum mati. Berarti pinjamannya tidak sah. Kalau harus bayar, dia yang bayar. Kenapa aku? Sudah berantem belum selesai? Hari ini aku tegaskan, kalau aku tidak dapat uang, kalian semua jangan harap bisa pergi. Anak buah, ikat yang kecil ini dulu. Jangan. Lepaskan aku. Ibu, tolong aku. Sayang, lebih baik bayar saja. Kamu bisa pura-pura mati untuk kabur dari utang. Aku lihat anakmu bisa atau tidak. Anak ini tidak bersalah. Aku mohon lepaskan dia. Kakak, aku benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang, ya? Kalau begitu aku patahkan satu kaki anakmu. Jangan, ayah tolong aku. Kamu memanggilku? Siapa ayahmu? Dasar anak durhaka. Sudah 10 tahun lebih aku membesarkanmu dengan susah payah. Sebentar saja sudah memanggil orang lain ayah. Pergi cari ayah kandungmu. Bai Zhengshuan, dasar kamu lucu. Kamu bahkan nggak peduli sama anak kandungmu sendiri. Ngapain sih edan-edanan? Aku kan gak suruh kamu minjam uang rentenir. Apalagi, kamu bikin aku jadi tanduk berwarna hijau seluas padang rumput. Masih berani teriak-teriak di sini? Padang rumput. Padang rumput apa? Wanita, udah deh jangan pura-pura. Barusan mereka udah ngaku, si anak durhaka ini adalah anak hasil hubunganmu dengan si brengsek ini. Kemengako. Kamu pasti udah dibohongin. Cepat kasih uang buat nyelamatin anak kita. Kalau anak kita sampai kenapa-kenapa, aku nggak bakal biarin kamu. Dibohongin, Jianren. Kamu ini kayak keledai gigit batu kilangan, mulutnya keras banget. Untungnya aku udah siap-siap. Surat tes DNA ini masa juga bohong? Ini palsu, Zhengshuan. Bayalang beneran anak kamu. Kamu harus percaya aku. Chenjanan, Kemengomong dong. Aku. Ayah, Jianren Benair. Lang beneran anak kamu, aku yang salah. Pengen jagain anaknya Jianren. Setelah dia meninggal. Zhengshuan, denger nggak? Tes DNA ini pasti palsu. Yanlang beneran anak kandungmu. Kamu nggak boleh cuekin dia. Cepat kasih uang buat nyelamatin dia. Ayah, tolongin aku. Ribet banget sih. Keluarga kalian emang jagonya bikin drama. Aku nggak peduli itu anak siapa. Yang penting sekarang aku mau uang. Anakku. Anakku, kok mirip banget sama dia ya? Nggak mirip. Aku nggak mirip sama sekali sama dia. Kalian pikir aku buta? Bai Zhengshuan, kamu tuli ya? Kemengel kamu ayah. Kalau orang-orang ini sampai lukai sedikit pun cucuku, aku nggak bakal lupakan ini. Dia manggil ayah, ya suruh ayahnya yang bayar. Emang ada hubungan apa sama aku? Kalau kamu buru-buru, kamu aja yang bayar. Bai Zhengshuan, dasar pengecut. Kamu masih laki-laki nggak sih?
Anak diperlakukan kayak gini. Kamu masih mempermasalahkan ini? Sudah kubilang, dia bukan anakku, apalagi laporan tes DNA ini dikeluarkan oleh Rumah Sakit Liu Tingting. Aku tidak bisa menyangkalnya. Kak Zheng Xuan, sebenarnya rumah sakit kami. Sering salah juga. Lang pasti anakmu. Cepat bayar, atau dia benar-benar akan dipukuli sampai mati. Siapa yang buru-buru, siapa yang bayar. Pokoknya, aku tidak buru-buru. Zheng Xian, aku bersumpah demi langit. Lang benar-benar darah dagingmu, kamu tidak bisa acuh tak acuh. Benarkah? Pengacara Zhang. Kalian bilang laporan tes DNA di lantai ini palsu. Ini yang kuminta pengacara Zhang buat. Benar-benar asli. Kalian lihat sendiri. Bagaimana bisa? Tapi kan kamu sudah membesarkannya selama 10 tahun. Jika Bayan Lang benar-benar menganggapku sebagai ayah, aku akan mengakuinya sebagai anakku. Sayangnya, anak tak tahu terima kasih ini. Tidak hanya marah-marah padaku, tapi hanya menganggap Chen Zanan sebagai ayahnya. Anak seperti ini, biarkan saja mereka memukulinya. Pai Zheng Xian, Cerewet sekali, bikin kesal. Aku tidak peduli dia anak siapa. Karena dia adalah anakmu, Jian Ren. Jika tidak membayar, aku akan patahkan kakinya. Jangan. Ibu, tolong aku. baik, aku bayar. Aku bayar. Ibu, pinjamkan aku uang, tolong selamatkan Yan Lang. Aduh, aku juga tidak punya uang. Aku pikir setelah berhasil menipu Bai Zheng Xuan, Kita akan punya uang, tapi uang itu sudah kugunakan untuk pinjaman ilegal. Ting Ting. Kamu sahabat terbaikku. Uang ini, anggap saja aku meminjam. Setelah ini beres, aku pasti akan membuatnya menganggapmu sebagai ibu angkat. Kak, aku benar-benar tidak punya uang. Kalau tidak, aku tidak akan mengambil risiko. Membantumu pura-pura mati untuk menipu Kak Zheng Xuan. Zhanan, selamatkan anak kita. Kamu kan ayah kandungnya. Semua uangku sudah habis untuk kabur bersamamu. Aku sekarang tidak punya uang sepeser pun. Bayan Lang adalah anak kandungku. Aku lebih cemas daripada kamu. Kalian semua tidak punya hati nurani. Kalau begitu, kita semua akan hancur bersama. Kakak, warisanku sudah kuberikan semua kepada mereka. Aku tidak punya uang sepeser pun. Kamu minta saja kepada mereka. Kamu terlalu berharap. Jika tidak mengembalikan uang, jangan harap hidupmu tenang selamanya. Aku baru saja memikirkan ide yang bagus. Zheng Xian, Zheng Xuan, aku tahu kamu yang terbaik. Asalkan kamu menyelamatkan Bayan Lang, aku pasti akan membuatnya menganggapmu sebagai ayah kandungnya. Tenang, serahkan padaku. Kakak, seperti kata pepatah, utang harus dibayar. Bagaimana kalau kamu patahkan saja kakinya? Baik. Jangan. Aku punya uang. Kalau tidak merasakan tamparan sendiri, kamu tidak akan tahu sakitnya, ya? Benar-benar lucu. Uangku semua disembunyikan di rumahku. Aku akan mengajak kalian mencarinya. Aku punya uang sebanyak 1 ranjang. Bavajia. Jian Ren, di bawah ranjangmu benar-benar. Ada uang sebanyak 1 ranjang? Iya, Bu. Jangan khawatir, setelah uang itu digunakan untuk melunasi pinjaman, masih akan tersisa banyak. Legit pula. Bukankah aku masih punya saham di perusahaan? Kak Jian Ren, kamu terlalu beruntung, bisa tidur di atas uang setiap hari. Aku bermimpi pun tidak berani semewah itu. Benar-benar berubah lebih cepat dari membalik halaman buku. Siapa kakakmu? Aku tidak mengenalmu. Kak Jian Ren, tadi di dalam. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku sangat takut dikejar-kejar oleh mereka. Aku benar-benar tidak punya uang. Dasar tidak punya hati nurani. Siapa kakakmu? Aku tidak punya saudari sepertimu. Kak Jian Ren, t'as eu Camus, demi mon bon tumu. Sekarang aku di blacklist oleh semua rumah sakit di kota ini. Jika kamu tidak membantuku lagi, aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Setelah kita punya uang, kita jual saja perusahaan itu. Lalu pergi ke Haibei untuk hidup bebas. Sedangkan Bai Zheng Xuan itu, biarkan saja dia hidup atau mati sendiri. Benar, pria tidak punya hati itu. Aku sudah memanggilnya dengan baik. Selama bertahun-tahun, ayah, dia ternyata tidak mau menolong. Lebih baik, kita lanjutkan saja. Kasih obat bius si pecundang itu. Nanti dia bangun, semuanya sudah hilang. Saat itu, suruh dia jual ginjal dan darah. Buat balas dendam buat kakak Jian Ren.
Bai Shengshuan, ini semua salahmu. Suruh aku ambil uang yang disembunyiin di bawah kasur. Yang di bawah kasur bukan uang, tapi hantu. Kamu berani mengutuk aku? Orang yang tidak punya hati nurani, cepat atau lambat akan dibawa hantu. Kamu pergi dari sini. Jangan banyak bicara, pergi. Kakak, uangku semua disembunyikan di gudang ini. Aduh, uangku mana? Uangku mana? Uangku mana? Wengku? Kamu menganggap aku bodoh ya, Jianren? Bukannya kamu bilang uangnya semua disembunyiin di bawah kasur? Jianren, apa kamu lupa kalau sudah pindahin uangnya? Tidak mungkin, aku ingat betul. Uangku disembunyiin di sini. Bagus, mau mempermainkan aku ya? Aku tidak suka drama. Kakak, jangan marah dulu. Aku tahu. Bai Shengshuan, pasti dia. Dia yang mencuri uangku, pasti dia. Apa? Kamu bohongin kakak, malah aku yang disalahin? Bai Shengshuan, kamu yang salah. Pergi. Bai Shengshuan, pasti kamu. Kembalikan Wengko. Jianren, oh Jianren. Pinjaman tidak bilang, sembunyiin uang juga. Hanya kamu yang tahu, warisan juga tidak ada hubungannya denganku. Bahkan anak pun bukan anakku. Kenapa? Kenapa sekarang uang hilang malah nyalahin aku? Kamu gila ya? Kakak, wanita ini pandai berbicara. Sepertinya harus diberi pelajaran, baru mau jujur. Baik, aku akan mengajarinya sopan santun. Aduh, Uangnya mana? uang hilang, aku tidak punya apa-apa lagi. Minta sama dia suamiku harus bayar utangku. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala ya? Anak yang dia rawat 10 tahun, ternyata bukan anaknya. Sekarang bahkan kalau aku bunuh kamu, dia pasti tepuk tangan. Kamu suruh aku minta uang sama dia? Kamu anggap aku bodoh ya? Jianren, oh Jianren, adu. Aksi. Adu. Ajarin dia sopan santun. Kalau aku tidak salah ingat. Di kehidupan sebelumnya, negara sudah mau mengatur industri siaran langsung. Banyak host penjualan dan perusahaan akan menghadapi bencana besar. Aku harus cepat-cepat menjual saham yang aku pegang. Lebih baik biar Jianren yang mengambil alih. Bos Bai, Anda mencari saya? Oh. Terima kasih sudah menggagalkan rencana Jianren. Ini bonus untukmu. Bos Bai, kondisi perusahaan Anda sangat baik. Lagi pula ini industri yang sedang panas, kenapa Anda? Setiap detik berada di perusahaan ini. Membuatku sakit hati karena pengkhianatan Jianren. Aku akan melepas sisa saham. 49%. Ini juga cara untuk benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Aku pasti bantu komunikasi. Oh ya, tolong siapkan kontraknya. Besok kita bicara lebih detail. Selain itu, beritahu juga Jianren. Lagi pula setengah dari perusahaan ini miliknya. Baik, aku kasih waktu 1 hari untuk mengumpulkan uang. Lunasi hutang atau tambah jaminan. Kalau dalam 1 hari tidak bisa melunasi, aku patahin 1 kaki kalian masing-masing, paham? Pergi. Aduh, cuma sehari, nanti kaki kita dipatahin. Gimana ini? Dari dulu udah bilang terlalu beresiko. Aku larang, kalian tetap nekat. Jianren, sekarang kita harus gimana? Kalau tidak bisa dapat uang, kita hancur. Perusahaan. Asalkan kita bisa ambil alih perusahaan. Dari Bai Shengshuan. Bisa tambah jaminan, cari uang lagi untuk bayar. Masa sih? Dia mungkin kasih perusahaan ke kita? Tidak. Sebelumnya keuangan perusahaan selalu aku yang urus. Zheng Xuan tidak paham kondisi perusahaan. Dan Bai Shengshuan itu pengecut. Nanti aku pura-pura nangis dikit. Lalu minta maaf. Dia pasti akan jual perusahaan ke aku. Tapi kita juga tidak punya uang untuk beli. Pinjam bank. Zhanan, aku sudah pinjam semampuku. Dasar sudah tua, sekarang cuma kamu yang bisa pinjam. Aku pinjam. Aku tidak mau ginjalku diambil oleh mereka. Ini waktunya genting, jangan egois dong. Dengar ya, kita cuma punya waktu 1 hari. Kalau besok perusahaan nggak bisa dibeli, kakimu juga bakal dipatahin.
Shenjian, jangan sampai begini cuma dikabul sama kamu. Sekarang semua harapan ada padamu. Aduh, sial banget. Ada apa? Ada yang nagih utang? Pengacara Zhang kirim pesan. Bai Hengshuan mau jual perusahaan. Zhanan, ini satu-satunya kesempatan kita buat balik modal. Ambil perusahaan buat jaminan. Baru kita bisa cari uang. Aku janji, perusahaan pasti untung besar. Begitu dapat uang, langsung kubiarin kamu bayar utang, oke? Ja? Oh, aku minjam. Hengshuan, kamu harus bantu aku. Kok kamu datang? Para penagih utang itu memukuli kami sampai babak belur. Terus? Kalau besok aku nggak bisa bayar utang, kaki mereka bakal dipatahin. Apa urusanku? Katanya, kamu mau jual perusahaannya. Kalau ada uang ya jual. 7,5 juta, nggak boleh kurang. Shengshan, perusahaan ini didirikan waktu ayahku masih hidup, dengan pinjaman uang. Ini satu-satunya kenang-kenanganku. Makanya kamu pegang 51%, aku 49%. Aku nggak ngutang apa-apa darimu. 7,5 juta. Sekarang juga ditandatangani, langsung deal. Shengshan, lihatlah pertemanan kita selama ini. Kamu kasih diskon dong, ya? Kalau nggak serius, mending pulang saja. Hengshuan, aku mohon padamu. Kalau besok aku nggak bisa bayar utang, kakiku bakal dipatahin. Hengshuan, kita kan pernah jadi suami istri, harusnya ada rasa sayang. Aku dulu memang bodoh. Tolong bantu aku, ya? Diskon sih bisa saja. Kok masih kontak dia sih? Enggak, sama sekali enggak. Hengshuan, kamu harus percaya aku. Aku datang hari ini khusus untuk minta maaf sama kamu. Baiklah. Murah sedikit juga tidak apa-apa, 5 juta. Langgan tanda tangan sekarang juga. Silakan tanda tangan. Tunggu. Tanda tangan surat perceraian dulu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu masih berani bertanya? Pilih salah satu, tanda tangan keduanya atau keluar dan dipatahkan kakimu. Kamu sendiri yang pilih. Aku tanda tangan. Bai Hengshuan, setelah menandatangani kontrak, tidak bisa mundur lagi. Jangan banyak bicara. Bai Hengshuan, sekarang perusahaan ini sudah tidak ada hubungannya denganmu. Silakan keluar dari perusahaanku. HMPH, pas dengan keinginanku. Kenapa kamu datang? Waktunya sudah habis. Bayar utang. Kamu teriak-teriak apa? Xianren, kamu beli atau tidak? Beli apa? Beli saham. Katakan, kamu beli atau tidak? Ah, tenang saja. Bai Hengshuan itu pengecut. Saham senilai 7,5 juta. Dia jual ke aku dengan 5 juta. Lihat, ini kontrak yang baru aku tanda tangani. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Kenapa tidak angkat? Kamu gila apa? Pengecut yang hanya berani di rumah, kalau berani cari uang sendiri. Kokak. Ini kontrak senilai 5 juta. Aku gadai ke kamu. Tolong beri aku waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, aku pasti akan kembalikan dengan bunga. Hahaha. 5 juta. Kamu tidak lihat berita? Perusahaanmu itu sampah. Masih 5 juta? Membersihkan area siaran langsung online dari kepalsuan dan kekacauan vulgar. Aksi khusus penertiban, termasuk menertibkan pemalsuan. Skenario dan karakter palsu, pemasaran tanpa batas. Pseudosains dan pseudopengetahuan, mengaburkan fakta, dan kekacauan lainnya. Ya ampun. Ini adalah akhir bagiku. Sangat tidak beruntung, uang tidak bisa dikembalikan. Bagaimana kalau jual ginjal? Hengshuan, aku tidak jual lagi. Kembalikan uangku, boleh tidak? Kontrak yang sudah ditandatangani, jangan berpikir untuk mengingkarinya. Ini aku belajar darimu. Terakhir, aku ingin memberitahumu satu hal.
Coba tebak. Liu Tingting melaporkan soal kamu pura-pura mati. Siapa yang melaporkannya? Kamu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bai Zhengshan. Bai Zhengshan. Bai Zhengshan. Keberuntungan apa yang kamu dapatkan? Kamu membohongiku. Kenapa kamu berbohong padaku? Kamu cukup bercerai denganku. Kenapa kamu harus membohongiku? Kalimat ini seharusnya aku yang tanya. Kenapa kamu ingin menyakitiku? Aku beritahu kamu, manusia berbuat, Tuhan melihat. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Sekarang, kembalikan uangnya. Aku tidak punya uang. Cari Bai Zhengshuan, dia punya uang. Dia menipu semua uangku. Hari ini aku ingin melihat pisauku lebih keras. Atau mulutmu yang lebih keras. Tidak punya uang, ya? Bawa mereka berdua pergi. Jual ginjal untuk bayar utang. Paman, tolong kasih aku sedikit uang. Angkat kepalamu. Wah, ini bukan anak durhakaku. Kenapa jadi pengemis? Orang tuamu mana? Bai Zhengshan. Kamu berpakaian cukup modis. Kenapa jadi pengemis? Zhengshuan, para penagih utang itu mematahkan kaki kami, mengambil ginjal kami. Sekarang kami bahkan tidak bisa bekerja, hanya bisa tidur di jalanan setiap hari. Seperti kata pepatah, orang jahat akan dihukum oleh orang jahat juga. Paman, ayah, aku merindukanmu. Dengar tidak? Anakmu bilang merindukanmu. Kak Xuan, kami salah. Sebelumnya kami sudah dibutakan oleh keserakahan. Tapi Bai Yanlang benar-benar ingin menganggapmu sebagai ayah. Kata-katamu, di hati anakmu. Hanya ada satu ayah, mau aku terima dia? Bagaimana? Untuk anakku nanti, merebut hartaku? Kamu punya anak. Berkat kamu, setelah lepas darimu. Aku cepat menemukan seorang wanita cantik, tidak sampai setahun. Sudah memberiku seorang anak laki-laki gemuk. Zhengshan. Zhengshuan, kamu tahu tidak? Ibu kita sudah dipaksa masuk rumah sakit jiwa oleh para penagih utang. Dan Liu Tingting, dia juga masuk penjara. Zhengshuan, aku mohon kasihanilah aku. Berikanlah kami sedikit uang dengan belas kasihanmu. Orang yang malang, pasti ada yang patut dibenci. Zhengshuan, aku mohon Zhengshuan. Apa yang terjadi? Pria ini benar-benar menyusahkan pengemis di sini. Meminta-minta juga bukan seperti ini caranya. Kenapa tidak merampok saja? Tetangga-tetangga, kalian datang tepat waktu, bantu aku menilai. Dua pengemis besar ini, menghasil pengemis kecil ini. Harus mengakuiku sebagai ayah, dan dengan muka tebal. Menahanku dan tidak mau melepaskanku pergi. Sungguh tidak tahu malu. Pantasan jadi pengemis. Cepat pergi, minta di tempat lain. Membuat komplek ini jadi berantakan. Kalian dengar tidak? Di sini tidak menyambut kalian. Zhengshan.